Pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Allah, kita akan memuliakan besar nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Cinta kasih-Mu yang masih nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Engkau, Tuhan Yesus, yang selalu ada. Rayakan setiap kami, Tuhan. Rayakan setiap kami, Bapakku yang baik. Yesus, Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus.
Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Bapa. Kau Raja di atas segala raja. Kau Bapa yang ajaib. Kau Bapa yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, agung namamu. Tuhan, Allahmu besar dan layak disembah. Ku agungkan namamu, Tuhan. Nama Tuhan, namamu besar dan amat disembah. Disembah. Lagu namamu Tuhan, namamu besar dan layak disembah. Namamu besar dan layak disembah. Namamu besar dan layak disembah. Serahkan kepada hamba-Nya pembawakan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat napas yang Tuhan beri, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, bahkan berkat-berkat yang baru pagi hari ini sungguh kami nikmati. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, semua kami jujur ini Tuhan diberkati Tuhan. Sementara kami mau dengarkan firman-Mu sebelum kami Tuhan beraktivitas, biarlah kiranya Tuhan kami dengarkan firman-Mu sehingga Tuhan ketika kami di dalam menjalankan aktivitas kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dipimpin oleh firman-Mu ya Tuhan. Mari berkatilah hamba-Mu, berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita langsung Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-22. Yohanes 6 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Perikopnya di sana orang banyak mencari Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 22 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, saya bacakan buat kita semua. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat.
Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan mulai kepada seseorang yang kehilangan barang berharga. Kalau barang itu hilang pasti dia akan cari ya sampai ketemu supaya barang itu boleh didapatinya ya. Yang namanya barang berharga itu pasti dicari Bapak Ibu. Ya, kita melihat ketika Yesus ada dalam dunia ini ada terlalu banyak orang mencari Yesus. Kalau saya boleh melihat, saya baca apakah Yesus itu sangat berharga pada masa saat itu kepada mereka ya. Kalau kita baca ayat firman Tuhan hari ini seakan-akan Yesus itu tidak berharga sehingga mereka cari. Tetapi kenapa mereka cari Tuhan Yesus? Karena dikatakan di situ karena mereka sudah makan, sudah kenyang. Karena memang saat itu Tuhan mengadakan satu mujizat yang hebat luar biasa, 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya apa? Banyak orang mencari Yesus. Dan mereka cari Yesus supaya apa? Supaya mereka kenyang. Kenapa saya bilang begitu? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di sebelah laut itu, maka berkatalah kepadanya, Rabi, bila engkau tiba di sini. Jadi ketika mereka ketemu dengan Yesus yang begitu bersusah payah untuk mencari Yesus, akhirnya ketemu. Dan mereka berkata kepada Yesus, Rabi, bila kau tiba di sini. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang bertemu dengan seseorang yang memberikan dia hidup, memberikan dia kenyang, memberikan dia berkat, itu pasti godaannya luar biasa. Dan inilah perkataan-perkataan murid pada saat itu. Kapan Yesus ada di sini? Karena mereka senang. Tapi mereka senang itu Bapak Ibu bukan karena mereka Yesus sangat berharga di dalam hidup mereka. Tapi dikatakan di situ karena mereka sudah kenyang. Karena dikatakan di dalam ayat 26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Akhirnya langsung ketika murid berkata, Rabi, bila kamu tiba di sini, hanya Tuhan bilang kepada mereka, kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Sebenarnya memang ketika Yesus mengadakan mujizat itu 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sudah ada tanda mujizat. Tapi orang banyak itu bukan melihat tanda, tapi melihat apa? Karena dikatakan Tuhan mereka sudah kenyang karena roti yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Akhirnya kalau kita baca semua ayat itu, Yesus berkata dan mereka saling tanya jawab. Akhirnya apa yang kami lakukan? Seperti itu kata orang-orang banyak itu kepada Tuhan. Ya, ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau bagikan hari ini bagi kita. Dan saya buat tema firman Tuhan hari ini adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang banyak mencari Tuhan bukan mereka supaya hidup yang mereka pikirkan ke depan, tapi mereka mencari Tuhan hanya sebatas untuk hidup sementara. Terlalu banyak orang Kristen mencari Tuhan hanya cari berkat. Ya, ketika sakit mau disembuhkan, ketika lemah supaya Tuhan berikan kekuatan. Puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi saya boleh melihat kita boleh melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang mencari Tuhan itu bukan karena untuk cari hidup atau mungkin untuk mencari keselamatan, tapi untuk mencari apa? Hanya hidup sementara. Hari ini Bapak Ibu ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita bagaimana supaya kita mencari Tuhan itu bukan sekedar hanya hidup dalam dunia ini, walaupun memang Tuhan sudah berjanji bahwa hidup kita ini di dunia ini pasti diberkati Tuhan. Kita harus nikmati surga itu di dalam dunia ini lewat sukacita, damai sejahtera, lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, bagaimana supaya kita cari Tuhan bukan sekedar untuk cari hidup untuk masa sekarang, tapi untuk cari Tuhan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang di surga yang Tuhan sediakan bagi kita.
Pertama Bapak Ibu, kenapa kita cari Tuhan? Yang pertama, bahwa mari Bapak Ibu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 29 ketika mereka ngobrol dengan muridnya itu dikatakan jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan, diutus Allah. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita mau cari Yesus supaya kita hidup, bukan sekedar hidup di dalam dunia ini, tapi hidup kita adalah hidup yang Tuhan, di mana Tuhan sediakan surga kepada kita. Mari kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang Yesus, Dia adalah roti hidup. Ya, ayat-ayat selanjutnya berkata, Yesus berkata, barang siapa memakan dagingku, dia akan kenyang. Barang siapa meminum darahku, dia tidak akan haus lagi. Artinya apa? Bahwa biarkanlah Yesus itu kita cari dalam setiap kehidupan kita yang paling utama. Karena Yesus itu adalah roti hidup dalam hidup kita. Yang memberkati hidup kita. Yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Bukan kita mencari hanya sebatas berkat-berkatnya saja. Tapi Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu, itulah yang kita cari. Karena kalau kita cari Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan Tuhan kerjakan bagi kita. Akan Tuhan siapkan bagi kita. Karena Dia adalah Yesus pohon anggur, dikatakan oleh Yesus. Kalau kita cari Dia, bahwa ranting-rantingnya semuanya kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita percayakan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita adalah menjadi kehidupan kita yang kita cari. Supaya kita hidup bukan sekedar untuk hidup dalam dunia ini, bahwa hidup kita adalah hidup yang paling pertama dan utama adalah bersama kita di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita cari Tuhan? Yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yang kedua Bapak Ibu, kita cari Tuhan supaya kita hidup. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini, percaya Bapak Ibu, pasti kita hidup. Tapi kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, dikatakan di situ akan kubuang. Artinya orang yang tidak datang dengan Tuhan akan dibuang. Orang kita mengaku Kristen tapi kita tidak pernah lakukan apa maunya Tuhan, kita akan dibuang. Ya, kita akan dibuang. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau hidup di kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita, bukan sekedar hanya dalam dunia ini, mari Bapak Ibu kita ikuti apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan setiap saat bagi kita, sehingga kita kehidupi firman itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun kehidupan kita, sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan, mari tetap Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, kenapa kita cari Tuhan dan supaya kita hidup? Yang ketiga Bapak Ibu, yang dikatakan di dalam ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya hanya tangkap yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita cari Tuhan untuk hidup kita. Di surga adalah tempat kita, bukan di dunia ini. Tempat kita adalah di surga. Ya, tempat kita dalam dunia ini, saya dari awal sudah katakan Bapak Ibu, di dunia ini kita sementara. Memang Tuhan berjanji di dunia ini kita harus nikmati berkat Tuhan. Kita harus nikmati apa yang Tuhan ciptakan. Kita akan nikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera, itu paling utama. Tapi Bapak Ibu, bahwa kita juga harus percaya bahwa waktu kita di dalam dunia ini sementara. Tuhan sudah berkata bahwa hidup kita adalah hidup yang sementara. Umur kami 70. Daud berkata bahwa umur manusia itu 70, jika kuat 80. Artinya ada masanya, waktunya kita. Tapi hidup kita adalah di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita cari Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dialah segalanya bagi kita. Tujuan kita bukan tujuan untuk dalam dunia ini, tapi tujuan hidup kita adalah hidup di dalam surga
yang dimana Tuhan akan turun nanti ke dunia ini untuk boleh menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengikuti segala firman-Nya, yang mengikuti segala jalan-jalannya. Itulah nanti yang bersama dengan Tuhan yang di surga, sehingga kita nanti di surga kita bersama-sama bersukacita, sama-sama kita selalu tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi hal-hal yang kita alami kepahitan di sana. Yang kita alami adalah kehidupan yang sebenarnya. Biarlah kiranya Bapak Ibu di masa hidup kita dalam dunia ini, ayo cari Tuhan. Tuhan Yesus yang hidup itu dalam hidup kita. Mari lewat kebenaran firman Tuhan yang sedikit ini, mari kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Percayakan Yesus dalam hidupmu, dan biarlah kita tetap bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan buat firman yang sedikit hari ini. Biarlah kami berjalan dengan Tuhan di sepanjang hari ini, Bapak. Berkati aktivitas pekerjaan kami, sekalipun mungkin ada tantangan, ada masalah, tapi kami percaya Yesus sanggup tolong kami, Yesus sanggup buka jalan, Yesus sanggup memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga Tuhan kami tidak akan pernah tergoyahkan di dalam perjalanan kami, di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami pada pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu yang selalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pujian penyembahan pada pagi hari ini. Ada balasan dari kami Tuhan, hanya ucapan syukur kami minta kepadamu. Bapa di surga, kami juga Tuhan buat berdoa buat adik kami Wanti yang sudah memimpin kami di dalam pujian penyembahan kami ya Bapa. Engkau pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi, Kau berkati perkuliahannya Tuhan, sehingga dia Tuhan menjadi hamba Tuhan yang baik kelak nantinya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Pendeta kami, Bapak Hutauru Tuhan. Kau Allah memberkati Bapa, Kau Allah melindungi, Engkau pakailah hamba-Mu ini Tuhan, lebih dahsyat lagi untuk melayani Engkau di masa tuanya Bapa. Kau Allah memberkati keluarganya ya Bapa, istri dan anak-anaknya Bapa, setiap pergumulan Bapak Pendeta kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami ya Bapak. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan yang luar biasa. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka. Bahkan Engkau berkati seluruh keluarga Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat visi misi gereja kami. Engkau Allah memberkati ya Tuhan, di mana kami akan merindukan sebuah gedung yang 1000 seat Bapa. Bagi kami mungkin mustahil, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat menara doa kami yang ada di Harapan Elo, di rumah Bapak Ibu Gembala kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kirimkanlah pendoa-pendoa yang luar biasa. Bahkan pun Engkau gerakkan hati kami Tuhan, sehingga menara doa kami yang ada di Harapan Elo Tuhan, enggak ada kosong Bapa. Setiap orang, setiap hari, banyak orang yang akan berdoa di tempat doa yang ada di Harapan Elo Tuhan. Sehingga Tuhan, kota kami terselamatkan Bapa. Kota kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami, baik di Harapan Indah, di Harapan Elo, dan di Sagara City ya Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, baik penatua-penatua kami, diaken-diaken kami ya Bapa. Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk melayani Engkau ya Bapa. Begitu juga kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah ada kerinduan kami untuk melayani Engkau dengan sesungguh-sungguhnya Bapa. Sehingga seluruh jiwa raga kami melayani Engkau ya Bapa. Bapa di surga, inilah kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati, bahkan Engkau Allah yang memberikan kesehatan selalu buat kami, jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Inilah doa kami Tuhan yang sesingkat ini. Kami melandaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat Ibu Tambunan Pejuang yang kemarin sudah selesai dioperasi di Rumah Sakit Ananda Kranji. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Pasca pemulihan Tuhan, Engkau berkarya, tangan-Mu turun atas Ibu Tambunan Tuhan. Sembuhkan, pulihkan dia dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami akan mendengar bahwa Ibu Tambunan sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua Tuhan umat-umat-Mu yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Marsara Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, demikian juga ya Tuhan yang ada di Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongil, Layambat, dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami, istri. Marilah ya Tuhan, tolong mereka, jaga, lindungi dengan kuat kuasa-Mu, dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah ada atas mereka ya Tuhan. Mereka yang bertani diberkati mereka ya taninya, mereka yang berdagang diberkati dagangnya, mereka yang berbisnis diberkati bisnisnya, mereka yang mungkin sebagai karyawan Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu. Mereka sebagai pengusaha berkati Tuhan supaya semakin besar usaha mereka. Topang tolonglah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami doa Tuhan secara khusus ya buat di surga Bapak Tobing yang ada tanah yang sedang diurus di Cikarang 18 hektar ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkaryalah Bapa di surga supaya ini boleh terselesaikan ya Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan Bapak Sihombing yang ada di Cikarang sebagai polisi yang sedang menanganinya, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hatinya untuk terlibat dengan luar biasa dalam menyelesaikan perkara tanah ini, sehingga tanah ini akan kembali dikuasai oleh keluarga Pak Tobing dan juga para ahli waris yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tanah ini akan tetap menjadi bagian milik yang dipercayakan Tuhan buat keluarga Pak Tobing. Terpuji-pujilah Tuhan. Berkati kami semua, topang kami, tolong kami dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan. Apapun Tuhan yang dicita-citakan Pak Tobing menjadi anggota legislatif di Humbang Hasundutan, kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan terlibat. Pasti Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami serahkan semuanya jemaat-Mu ini, yang khususnya yang masuk di Zoom. Berkati Tuhan mereka-mereka yang masuk di Zoom ini. Tuhan tolong, tidak ada yang berkekurangan. Semua berlimpah, berkecukupan. Apapun usahanya, diberkati Tuhan. Apapun pekerjaannya, diberkati Tuhan. Cara khusus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Utauruk, di mana Tuhan bulan November menikahkan putranya. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang kurang, semua pendanaannya dicukupkan oleh Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang baik, sangat baik ya Bapa di surga. Demikian juga orang tuanya tulang kami dan hamba-Mu Pendeta Rensius Sinaga yang saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, melindungi mereka hingga tiba di Jakarta dengan selamat oleh pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah Tuhan, segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami doa buat Pak Manulang, Tuhan sembuhkan Pak Manulang, sembuhkan Ibu Agustin, sembuhkan adik kami Samuel, sembuhkan semua mereka yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan Ibu Rumah Pea, jamah nyatakan mujizat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Allah yang El Shaddai ajaib dan luar biasa, turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kami doa terus buat Andre ya Tuhan, anak dari Ibu Maisa. Tuhan memberkati, tolong semua pergumulannya, jawaban yang pasti dari surga turun atasnya. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa buat teroris-teroris di bangsa ini yang berkeliaran di mana-mana. Beberapa hari yang lalu ketemu yang menyimpan senjata banyak. Tuhan Yesus tolong, Engkau berkarya jikalau masih ada. Berikan kemampuan bagi polisi di Republik Indonesia untuk menanganinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Segala hormat, kemuliaan, pujian, dan syukur hanya bagi Yesus. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Pak Sopar sebagai ketua atau koordinator doa 30 menit bersama dengan Tuhan setiap paginya. Urapi dia, penuhi dengan kuasa-Mu. Berkati dia dengan rahmat-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan
yang terus berlimpah di atas kami. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini, terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani di pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Haleluya.